Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gara-gara tukang bakso, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto ini jadi uring-uringan baper dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasto mempertanyakan, sebagai Gubernur DKI Jakarta hampir 5 tahun, ini Anies kemana saja kok baru sekarang mengundang tukang bakso. Seingat saya Pak Anies jadi gubernur itu sudah sejak tahun 2017. Kenapa baru sekarang bertemu tukang bakso? Itu tanya Hasto di Jakarta Convention Center hari Sabtu tanggal 25 Juni kemarin ya. Itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu rakyat kecil, tambah Hasto. Statement Hasto ini saya kutip dari CNN Indonesia edisi Ahad siang tanggal 26 Juni 2016. Sikap Hasto yang baper dengan aktivitas Anies mengundang tukang bakso itu mau nggak mau membuat media kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati yang dianggap melecehkan profesi tukang bakso. Gara-gara pernyataan Megawati saat membuka Rakernas PDIP bahwa dia tak mau punya menantu tukang bakso itu, PDIP dan tentu saja Ibu Megawati yang mengucapkannya itu jadi bulan-bulanan di media sosial. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ketidaknyamanan hubungan PDIP dengan tukang bakso ini, mari kita cek dulu ya, mengapa Hasto kok jadi baper dengan Anies Baswedan. Sebuah situasi yang seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat belakangan ini kan ada upaya menjodoh-jodohkan Anies dengan Puan Maharani pada Pilpres 2024. Yang jadi Mak Comblang itu juga bukan orang main-main. Yang pertama mengusulkan adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang terbaru ini diperkuat lagi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya bahkan mengaku dia sudah menyodorkan nama Anies kepada Presiden Jokowi untuk dipasangkan dengan Puan. Ini perkembangan yang menarik karena selama ini kan disebut-sebut Pak Jokowi itu akan mencalonkan Ganjar dan sebelumnya Nasdem juga sudah pernah menyodorkan Ganjar berpasangan dengan Anies. Tapi sekarang yang terbaru justru Anies dipasangkan dengan Puan. Saya mencoba menelusuri beritanya. Kapan sih peristiwanya Anies Baswedan ini mengundang tukang bakso? Rupanya itu Jumat malam atau sehari setelah penutupan Rakernas PDIP, itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang sejumlah pelaksana dari gelaran Formula E, itu mulai dari Jack Pro, panitia penyelenggara, dan sponsor, serta pendukung-pendukung lainnya, termasuk di dalamnya adalah UMKM ya, mereka ini kan diberi vote untuk berjualan selama gelaran Formula E kemarin. Salah satu yang diundang itu adalah seorang pemilik usaha bakso Malang bernama Ruli Renaldi. Ketika melakukan jumpa pers, Ruli Renaldi ini berdiri di sebelah kiri Anies Baswedan dan dia dikenalkan gitu. Soal ini rupanya yang menarik perhatian media dan ditafsirkan sebagai sindiran halus kepada Megawati. Dan yang sangat menarik memang tidak seperti yang dikesankan oleh Ibu Megawati. Ruli ini yang pemilik juragan bakso ini, kalau saya lihat tampilannya itu tampil perlente dengan kemeja batik lengan panjang. Rupanya soal inilah yang membuat Hasto merasa tersindir. Nah, soal benar tidaknya Anies punya niat menyindir Megawati, kita tentu tidak tahu. Tapi dalam politik, simbol-simbol kecil semacam ini bisa dianggap sebagai sebuah pesan politik. Tapi kalau kemudian Anies Baswedan mencoba menyindir Ibu Megawati, apa urusannya ya? Tapi kalau tidak menyindir, tidak punya niat menyindir Ibu Megawati, kenapa mesti tukang bakso ya yang diperkenalkan oleh Anies Baswedan? Ini biarlah mereka sendiri yang nanti menjelaskan ya. Tetapi yang jelas soal kosakata tukang bakso ini dalam sepekan terakhir kan memang menjadi isu yang sangat sensitif bagi PDIP. Seperti apa sih sebenarnya ucapan Ibu Megawati kok sampai bikin geger, itu sukses membuat banyak tukang bakso baper, dan apakah benar seperti disampaikan oleh
sejumlah fungsionaris PDIP bahwa ucapan Bu Megawati itu dipelintir oleh media. Yuk kita simak lagi videonya. Makanya lebih baik kawin campuran aja dah. Lo betul lo. Lo betul lo. Saya ini kan gado-gado. Saya gado-gado loh. Bung Karno itu, kurang apa? Saya selalu bilang, mau tahu bapak saya kayak apa? Dia tampan dan karismatik. Sekarang nurun sama saya. Saya cantik dan karismatik. Jadi saya bilang kemarin loh di Angkatan Laut. Jadi kalau bapak saya itu ada perempuan-perempuan berpapasan dengan bapak saya, bukan bapak saya yang melirik ke perempuan, perempuan yang ngelirik ke bapak saya. Dan sekarang terbalik, laki-laki ngelirik kepada saya. Lah, inilah PDI Perjuangan. Ya iyalah, kenapa enggak cari dong yang keren gitu loh. Aduh, kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang, wis ngono we, ntar lihat lagi. Batin saya, iki ngopo to ya, tapi ya Gusti Allah maringi ya mau buat apa. Loh tapi ternyata, saya kan bilang saya tahu ilmu genetika. Ada namanya apa namanya di engineering ini apa namanya rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Beliau Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ibunya Bali. Bayangin, keluarlah beliau keren. Terus dia cari toh istri. Terus dia ambil dari Bengkulu, Sumatera. Ibu saya cantik loh. Kayaknya lebih cantik dari saya deh. Kamu minta dibayar berapa kok? Loh ini benar loh, serius loh. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Maaf, tapi bukan apa. Maksud saya, manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya itu tadi rekayasa genetika itu loh. Kita cari gitu. Nah, Anda sudah menyimak sendiri ya ucapan langsung dari Ibu Megawati. Nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin untuk bagiannya tukang bakso tadi, untuk menantu yang tidak mau tukang bakso tadi. Walaupun konteksnya sesungguhnya kalau kita lihat tadi Bu Mega itu bercanda, tetapi ucapan tadi memang seharusnya tidak muncul dalam sebuah forum resmi, apalagi kemudian dipublish melalui akun YouTube resmi PDIP. Dan juga beritanya viral di mana-mana ini, dan media juga banyak mengutip ya. Tidak lama setelah video tersebut tersebar dan media massa ikut memberitakannya, reaksi di media sosial itu sungguh luar biasa. Banyak yang membuat konten-konten sindiran, bahkan serangan balasan ke Ibu Megawati, yang walaupun kalau kita lihat ini dikemas dengan nada bercanda, tetap saja bisa membuat kuping yang mendengarnya jadi panas. Jangan malu punya suami tukang bakso. Selalu menyuguhkan kehangatan, bukan kebencian. Mencari rezeki dengan memeras keringat, bukan mencuri uang rakyat. Sorry. Hah? Bu,
Belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu. Mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat. Sesungguhnya bukan hanya soal serangan balik dari tukang bakso yang dikhawatirkan, tetapi dampak negatif yang bisa memberi efek, itu membuat efek elektabilitas PDI itu anjlok. Ini pasti jauh lebih serius ya. Apalagi kan bagi PDIP yang selama ini mengklaim sebagai partainya wong cilik, wah ini isu ini bisa sangat sensitif ya. Nah, tukang bakso ini kan mayoritas mereka itu adalah wong cilik. Benar sih beberapa di antaranya yang punya jaringan bisnis itu ya itu bukan lagi wong cilik gitu ya, udah jadi juragan gitu ya. Dan tapi mosok iya sih partainya wong cilik kemudian meremehkan wong cilik. Ini yang saya kira membuat PDIP menjadi baper. Karena sesungguhnya PDIP itu sudah berusaha melakukan semacam apa ya, memperbaiki kesalahan ucapan Megawati itu dengan mengundang sejumlah tukang bakso. Mereka diundang ke sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung setelah penutupan rapat kerja nasional hari Kamis 23 Juni 2022. Kemudian Ibu Megawati bersama Mbak Puan dan putranya yang lain, Prananda Prabowo dan petinggi PDIP serta para peserta Rakernas rame-rame makan bakso. Jadi pesta makan bakso nih ceritanya ya. Tapi manajemen bencana secara komunikasi politik itu tampaknya tidak cukup berhasil meredam kemarahan netizen. Wah, masih saja muncul berbagai konten-konten di media sosial kalau Anda mau sempat mengamatinya. Nah, dalam suasana semacam itu, tiba-tiba Anies menggelar jumpa pers. Lah kok yang diminta mendampingi ya tukang bakso. Inilah pangkal soalnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal blunder politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu sebenarnya bukan hanya bercandaan soal tukang bakso ini loh. Sebelumnya ketika terjadi antrian minyak goreng di mana-mana, itu mak-mak antri sampai wah ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia, kan tercatat ada 2 orang meninggal dunia di Kalimantan Timur ya. Itu Ibu Megawati melontarkan pertanyaan dan menyatakan keheranannya. Mengapa mama itu sampai harus antri minyak goreng? Mengapa tidak membuat makanan dengan merebus atau mengukus? Sekarang kita lihat toh hebohnya urusan beli minyak goreng, saya tuh sampai mengelus dada. Bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, kata Ibu Megawati dalam webinar yang diselenggarakan salah satu media nasional dengan bertajuk Cegah Stunting untuk Generasi Emas. Itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak tuturnya. Pernyataan Megawati itu mengundang berbagai kecaman. Dia dianggap tidak sensitif dengan persoalan rakyat kecil, wong cilik yang menjadi basis masa pemilihnya. Ya memang soal antri minyak goreng ini kan nggak semata-mata kan untuk konsumsi rumah tangga, untuk rebusan. Banyak diantaranya itu kan untuk usaha kecil menengah, itu termasuk tukang gorengan pikulan itu, kemudian juga warung Tegal dan sebagainya, terus industri makanan-makanan kecil di rumah itu juga semua banyak menggunakan minyak goreng. Jadi mereka mau nggak mau antri. Jadi kalau cuma direbus saja, ya dia ditinggalkan oleh para pedagangnya, misalnya jualan tempe rebus, tahu rebus, saya nggak bisa membayangkan itu, atau bakwan rebus. Untuk menetralisir kritik dan menjelaskan maksud ucapannya, maksud saya ucapan dari Ibu Megawati itu, kemudian DPP PDIP pada tanggal 28 Maret membuat acara demo memasak tanpa menggoreng. Selang sebulan lebih setelah kehebohan soal rebus-merebus mereda, Ibu Megawati kembali membuat pernyataan yang menghebohkan soal minyak goreng. Kali ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP, tetapi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Karena kan kita tahu sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP itu Ibu Megawati juga ex officio dari BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini rupanya yang diamati Bu Megawati ini adalah menjelang hari Lebaran kemarin ya. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Padahal di sisi lain bingung, mereka antri minyak goreng. Itu ujar Ibu Megawati dalam acara kick-off pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual hari Rabu tanggal 20 April 2022.
Dalam penilaian Ibu Megawati, fenomena ibu-ibu ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Megawati pun menilai bahwa peran Badan Riset dan Inovasi Daerah ini menjadi penting untuk memotret fenomena-fenomena sejenis di daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah daerah itu menjadi lebih terukur. Ini harus diriset. Mengapa? Apakah benar kita jatuh ke arah depresi? Ujar Ibu Megawati. Soal ini juga lagi-lagi mengundang kecaman di berbagai media massa, apalagi media sosial itu sangat-sangat berisik ya. Blunder lain yang dilakukan oleh Ibu Megawati terjadi bersamaan dengan reshuffle kabinet Presiden Jokowi pada 15 Juni lalu, pas bersamaan dengan hari Rabu Pahing. Salah satu kader PDIP yang menjadi wakil menteri PUPR, John Wempi Wetipo, itu kan digeser menjadi Wamendagri atau wakil menteri dalam negeri. Ini sebuah posisi yang cukup penting ya. Nah, rupanya Wempi Wetipo ini bertanya kepada Ibu Megawati sebelum dia menerima keputusan untuk digeser itu, apakah dia sudah diizinkan untuk bergeser posisinya menjadi wakil menteri dalam negeri. Nah, dalam rapat koordinasi sekolah PDIP Perjuangan ini via Zoom ya, Ibu Megawati Soekarno Putri itu ternyata melemparkan gurauan soal warna kulit mereka yang berbeda. Ya, tadi secara bergurau disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Wempi dan Bu Mega itu bagaikan kopi susu karena Bu Mega putih dan Pak Wempi hitam. Tetapi hitamnya Pak Wempi mengandung spirit sebagai orang Indonesia yang berasal dari Papua yang kokoh dalam prinsip sebagai kader partai. Itu dikatakan oleh Hasto di sekolah partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta hari Kamis ya, tanggal 16 Juni 2022. Guruan Megawati itu mendapat kecaman dari aktivis Papua dan dinilai sebagai cara yang berpikir rasis ya. Aktivis HAM Papua Natalius Pigai bahkan menuntut Ibu Megawati untuk menjelaskan pernyataannya dan meminta maaf kepada warga Papua. Ya, jadi begini, Bu Mega itu kan negarawan ya, tokoh bangsa, tokoh Indonesia. Jadi apapun yang keluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Ibu Mega itu semua penuh makna. Atau seorang presiden, sebuah sinyal itu sinyal politik gitu. Jadi tidak asal ucapan sesaat begitu saja. Yang mengatakan bahwa kopi susu. Ya. Kopi susu itu sama saja dengan kamu itu kan diperkuat juga oleh Hasto dalam konteks kopi itu hitam, susu itu putih gitu. Ya, Ibu Mega itu tidak tahu atau Hasto itu tidak tahu bahwa justru orang kulit hitam di dunia itu korban rasisme sampai sekarang lebih dari 700 tahun itu karena kata warna itu, warna hitam. Ketika orang Portugis dan Spanyol masuk di Afrika Barat, ya mereka temukan orang berkulit gelap, maka disebut negro. Negro itu bahasa Latin, Spanyol, bahasa Latin Spanyol yang disebut hitam. Kemudian di Amerika dalam perkembangannya, ya black man dalam bahasa Inggris. Yang tadi bahasa Spanyol adalah negro, kemudian orang Anglo-Saxon atau orang Eropa berbahasa Inggris menggunakan kata black man. Jadi negro dan black man itu adalah warna, nama warna kulit. Sama dengan yang sekarang Hasto sudah menyatakan bahwa itu apa yang kopi susu itu adalah warna. Berarti ya ini sama saja gitu. Orang Spanyol, orang berbahasa Inggris, maupun juga orang Indonesia yang bernama Ibu Mega dan tokoh-tokoh nasional termasuk Hasto, itu melabeli kami itu kulit berwarna. Dalam politik, blunder ucapan Ibu Megawati itu nggak bisa dianggap sepele, karena ini dampaknya bisa menggerus elektabilitas, karena PDIP akan ditinggalkan oleh basis massa pendukungnya, terutama kalangan wong cilik dan juga termasuk di Papua ya, yang tidak lagi nyaman dan tersinggung dengan ucapan Ibu Megawati. Makanya kita sekarang bisa memahami mengapa Hasto kemudian mempersoalkan ucapan Anies atau tindakan Anies yang mengundang tukang bakso.
Ada juga politisi PDIP yang menuding bahwa ucapan Ibu Megawati soal bakso itu dipelintir. Nah, nggak tahu siapa yang maksudnya memelintir. Politik itu kan memang berkaitan dengan persepsi. Tanpa dipelintir pun ucapan Ibu Megawati itu yang tadi Anda simak ya, itu kan memang bisa menjadi persoalan dan ternyata memang sudah menjadi persoalan. Apalagi kalau dipelintir. Dalam politik pasti banyak loh lawan-lawan politik Bu Megawati dan PDIP yang menunggu mereka membuat kesalahan atau istilahnya menunggu di tikungan gitu ya. Dalam olahraga hal-hal semacam ini disebut sebagai unforced error, ini kesalahan sendiri yang memberikan poin kepada lawan. Atau kalau dalam olahraga bela diri kesalahan semacam ini kan akan digunakan untuk memukul balik dengan istilah dikenal dengan memukul dengan meminjam tenaga lawan. Jadi nggak perlu effort yang cukup berat, cukup dengan menunggu pukulan dan kemudian tenaga lawan itu dibalikkan gitu ya. Nah, bila terus-menerus terjadi, dampaknya bisa sangat fatal. Termasuknya di dalam ini kesalahan lain adalah memilih capres dan cawapres dan juga partner koalisi. Tapi ngomong-ngomong kan Bu Megawati waktu Rakernas sudah menyatakan dalam sistem presidensial itu tidak perlu koalisi dan diancam kalau ada kader yang menyatakan menyuarakan terus koalisi akan dipecat. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir, kok piye iki rupane.